Dalam apa yang disebut konsili Nikea, itu ditetapkan ajaran tentang kealahan Yesus. Di sana ditekankan begitu. Kita percaya akan satu Tuhan Yesus Kristus, sehakikat dengan Bapa. Ia turun untuk kita dan untuk keselamatan kita, dan ia menjadi daging dan menjadi manusia. Ini kita selalu ulang dalam kredo ya, dalam ekaristi. Setelah homili biasanya ya, aku percaya itu. Isi iman kita bahwa Yesus Kristus sehakikat dengan Bapa, sungguh Allah. Lalu dalam konsili berikut, konsili itu pertemuan para uskup seluruh dunia. Ini yang paling penting pada awal sejarah. Menegaskan bahwa Yesus juga sungguh manusia. Jadi ia adalah anak Allah menjadi manusia demi keselamatan manusia. Maka disebut Yesus Kristus penyelamat. Dari situlah judul tadi ya, iman kita akan Yesus Kristus itu intinya adalah itu, bahwa dia sungguh Allah, sungguh manusia, tapi sekaligus dia adalah penyelamat. Nah ini, dia adalah sungguh Allah, sungguh manusia, itu menyangkut diri Yesus Kristus sendiri ya. Tapi dia adalah penyelamat, itu menyangkut relasi Yesus dengan manusia dan ciptaan, begitu ya. Kita bisa mengatakan demikian, kalau Yesus Kristus tidak sungguh-sungguh ilahi, bagaimana dia bisa menyelamatkan kita? Kalau Yesus Kristus tidak sungguh-sungguh manusia, keselamatan dari Allah belum sungguh kita alami. Manusia belum berjumpa dengan yang ilahi. Maka kalau saya mengatakan gelar-gelar Yesus itu, saya maksudkan ini ya, jadi membatasi lah, tidak semua, tapi yang paling penting. Dan mencoba menunjukkan dasar-dasarnya dalam kitab suci. Iman kita bahwa Yesus Kristus sungguh anak Allah, bahwa dia sungguh-sungguh manusia, dan bahwa dia adalah Mesias serta penyelamat. Itulah yang coba diuraikan pada kesempatan ini. Dalam sejarah sampai sekarang sebenarnya yang paling banyak jadi perdebatan itu adalah penyebutan bahwa Yesus Kristus sungguh anak Allah. Bahwa dia sungguh-sungguh manusia biasanya tidak terlalu diperdebatkan ya. Teman-teman kita dalam konteks Indonesia, saudara-saudara Muslim misalnya tidak keberatan dengan iman kita bahwa Yesus Kristus sungguh manusia. Tapi mereka keberatan kalau kita mengatakan Yesus Kristus sungguh anak Allah. Ada yang mengatakan itu ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus, tidak ada dalam kitab suci, dan lain sebagainya. Ya, itulah kita coba akan lihat. Yang sungguh manusia ini saya kira tidak terlalu sulit, karena biasanya langsung jelas ya, tidak banyak orang mempersoalkannya. Tapi sejumlah ayat lah kita lihat. Bahwa Yesus sungguh-sungguh manusia, misalnya kelihatan dalam cerita tentang dari Markus 5:28-33. Di sana dikatakan bahwa Yesus tidak tahu ya siapa yang mendekatinya dari belakang dan menjamah jubahnya. Itu juga menunjukkan kemanusiaan Yesus. Di sana dikatakan Yesus tidak tahu siapa yang mendekatinya, kan itu ceritanya tentang banyak orang ya. Lalu ada yang menyentuh jubahnya, tapi dikatakan Yesus tidak tahu. Misalnya juga ada berkaitan dengan kitab suci. Dalam Markus 2 ayat 26, Yesus menyebut Abiatar sebagai imam agung pada saat Daud masuk bait suci. Tapi sebenarnya Ahimelek lah imam agung pada saat itu. Jadi menunjukkan itu ya. Pengetahuan Yesus tentang masa depan menunjukkan keterbatasannya. Sebentar, saya lihat carikan contoh. Ini yang paling penting mungkin, yang paling jelas ya, tentang masa depan itu, khususnya tentang parusia. Parusia itu maksudnya pada kedatangan Yesus kembali, pada akhir zaman ya. Itu dalam Markus bab 13 ayat 32 dikatakan demikian. Tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak. Anak pun tidak.
Anak ini maksudnya Yesus ya. Hanya Bapa saja yang tahu tentang akhir zaman itu, kapan tibanya ya. Jadi itu juga menunjukkan kemanusiaan Yesus. Di dalam kitab suci kita menemukan macam-macam pandangan tentang akhir zaman itu, tapi intinya dikatakan di situ ya, tentang hari akhir itu tidak seorang pun tahu, malaikat-malaikat juga tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa saja yang tahu, menunjukkan kemanusiaan Yesus ya. Di samping hal-hal yang lain tentu saja bahwa dia makan dan minum bersama banyak orang waktu itu, dia merasa sedih di Taman Getsemani, dia merasa takut juga waktu mengalami sengsara dan salib, itu semua cukup jelas menunjukkan tentang bahwa Yesus itu memang sungguh-sungguh manusia. Tapi sekali lagi tentang kemanusiaan ini biasanya tidak terlalu bermasalah. Yang lebih diperdebatkan itu bahwa dia menurut iman kita dikatakan sungguh anak Allah. Nah, ini banyak perdebatan. Selain ada kelompok Kristen sendiri yang dulu ragu-ragu, tapi juga terutama saudara-saudara beragama lain ya, merasa bahwa gelar itu tidak ada dasarnya dalam kitab suci. Nah, saya akan tunjukkan sejumlah teks dari kitab suci yang berkaitan dengan ini ya. Misalnya dalam Ibrani bab 1 ayat 8. Surat kepada orang Ibrani bab 1 ayat 8 dikatakan demikian. Tentang anak, maksudnya tentang Yesus Kristus ya, ia berkata, "Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan." Jadi anak ini disebut Allah di sini ya. Tahtamu ya Allah itu maksudnya adalah Yesus Kristus. Jadi disebut di sana sebagai Allah. Atau dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 28 ada penyebutan bahwa ya Tuhanku dan Allahku, ho kurios mukai hotheosmu, bahasa Yunaninya. Kita tahu itu cerita tentang pengakuan dari Thomas, Rasul ya, yang semula ragu-ragu, tapi kemudian mengatakan tentang Yesus ya, bahwa ya Tuhanku dan Allahku, menyebut Yesus seperti itu. Itu seperti ada dalam Mazmur 35 ayat 23 ya Allahku dan Tuhanku. Jadi ada dalam kitab suci pengakuan Thomas, pengakuan Rasul bahwa Yesus itu Tuhan dan Allah. Ada itu. Atau tentu saja yang terkenal adalah dari Injil Yohanes bab 1 ayat 1 yang berbicara tentang firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, ini salah satu yang paling jelas. Kita ingat teks ini dibaca selalu pada perayaan Natal pagi ya, Injil Yohanes bab 1 ayat 1 ini. Firman ini kan maksudnya adalah Yesus Kristus itu, firman yang menjadi manusia. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Atau dekat dengan itu di Yohanes bab 1 ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Anak tunggal Allah itulah firman itu, Yesus Kristus ya. Dia disebut di sini tidak disebut Allah, tetapi disebut anak Allah. Anak tunggal Allah. Jadi Yesus Kristus di sini disebut anak Allah atau anak tunggal Allah. Yohanes bab 1 ayat 18. Atau juga dalam surat pertama Yohanes bab 5 ayat 20. Di sana dikatakan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia ini adalah Yesus Kristus ya. Dikatakan dalam surat itu, dia ini adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi di sini juga disebutkan tentang Yesus Kristus sebagai Allah atau sebagai anak Allah.
kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia ini adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Contoh lain kita temukan dalam surat kedua Petrus, bab 1 ayat 1. Di sana dikatakan demikian bahwa kita memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita. Siapa itu? Yesus Kristus, ya. Jadi Yesus Kristus di sini disebut sebagai Allah dan juru selamat kita. Memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Atau dalam surat kepada Titus bab 2 ayat 13, dikatakan demikian bahwa tentang pernyataan kemuliaan Allah dan juru selamat kita yang maha besar, yaitu Yesus Kristus. Jadi juga dikatakan di sini tentang Yesus Kristus sebagai Allah dan juru selamat. Surat kepada Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, ayat 5. Di sana dikatakan, mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Mesias ini siapa? Yesus Kristus, ya. Tapi kemudian dikatakan yang ada di atas segala sesuatu, Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Mesias, yaitu Yesus Kristus itu disebut juga sebagai Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Dengan kata lain, dalam kitab suci Perjanjian Baru, cukup ada ayat-ayat tadi ya yang kita coba lihat yang mengakui Yesus Kristus sebagai anak Allah. Melalui gelar itu, sebagai anak Allah itu, gereja perdana, tadi misalnya ya, Thomas, Rasul, Paulus, dan sebagainya, mengungkapkan adanya hubungan unik antara Yesus dengan Allah. Memang pertanyaan berikut ialah, itu kan Thomas dan teman-teman ya, Paulus, yang mengatakan Yesus anak Allah. Apakah Yesus sendiri selama hidupnya secara eksplisit memperkenalkan dirinya sebagai anak Allah? Itu bagian berikut ya. Jadi tadi sudah ditunjukkan bahwa dalam kitab suci Perjanjian Baru ada sejumlah ayat yang memang menyebut bahwa firman itu adalah Allah. Yohanes, penginjil Yohanes, atau Thomas mengatakan Yesus itu adalah ya Tuhanku dan Allahku. Ini adalah ungkapan iman dari gereja perdana ya, gereja awal yang memang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Sungguh manusia tadi sudah singkat kita lihat, tapi juga terutama yang menjadi perdebatan bahwa dia adalah juga sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh putra Allah yang sudah hidup bersama dengan Bapa di surga. Jadi itu ayat-ayat pengakuan iman yang kita temukan dalam kitab suci Perjanjian Baru. Pengakuan iman dari gereja perdana tadi dikatakan begitu ya. Gereja perdana artinya murid-murid. Nah, sedikit agak sulit berikut adalah apakah Yesus sendiri memperkenalkan dirinya sebagai anak Allah? Nah, kita menemukan misalnya dalam Injil Matius bab 16 ayat 16 pengakuan dari Petrus tentang Yesus pada waktu Yesus Kristus bertanya ya, misalnya siapakah aku menurut kalian, begitu ya. Kita tahu bahwa Yesus Petrus dalam Injil Matius mengatakan engkau adalah Mesias dan anak Allah. Dan kita tahu jawaban Yesus ketika mendengar Petrus mengatakan bahwa engkau adalah Mesias dan anak Allah, Yesus Kristus memuji Petrus. Jadi Yesus tidak menolak. Memang bukan Yesus sendiri yang mengatakan di situ ya. Bukan Yesus sendiri yang mengatakan aku adalah anak Allah, bukan. Petrus memang yang mengatakan bahwa engkau adalah Mesias dan anak Allah, tapi Yesus tidak menolak. Ketika Petrus mengatakan begitu, bahkan
eh, memuji Petrus ya, bahwa ini bukan dari dirimu sendiri, melainkan berasal dari Allah yang Maha Tinggi yang memberitahu kepadamu. Memang betul juga bahwa ayat ini baru dirumuskan kiranya setelah Paskah. Jadi setelah Yesus bangkit baru ada pernyataan ini. Cerita tentang pengakuan Petrus sebagai bahwa Yesus Kristus adalah Mesias tapi juga anak Allah. Sekali lagi di sini memang bukan Yesus sendiri yang mengatakannya, tetapi Yesus juga tidak menolak, bahkan memuji Petrus ketika dia mengatakan engkau adalah Mesias dan anak Allah. Catatannya tentu saja adalah kiranya ini pengakuan yang disampaikan berdasarkan iman setelah peristiwa Paskah. Jadi sekali lagi memang di dalam Perjanjian Baru Yesus kita tidak menemukan ya bahwa Yesus katakanlah sendiri mengatakan aku adalah anak Allah. Tapi Yesus tidak menolak pada waktu Petrus mengatakan engkau adalah Mesias dan anak Allah. Yang lebih penting lagi saya kira ialah bahwa tampak sekali Yesus menghayati hubungannya dengan Allah sebagai hubungan yang istimewa seorang anak dengan Bapa. Karena itu dalam Injil Markus bab 14 ayat 36 Yesus menyapa Allah sebagai Aba, ya, suatu sapaan unik di Palestina pada abad itu yang mengungkapkan suatu hubungan istimewa dengan Allah. Jadi dua sisi itu ya. Di satu pihak sekali lagi ya, tidak ada ayat di mana Yesus sendiri mengatakan aku adalah anak Allah. Di lain pihak, waktu Petrus mengatakan Yesus engkau adalah Mesias dan anak Allah, Yesus juga tidak menolak, melainkan dia malah memuji Petrus. Sebaliknya, selain itu, relasi Yesus dengan Allah digambarkan sangat dekat seperti relasi antara anak dengan Allahnya. Bapaknya, Allah dengan Bapaknya. Karena itu disebut, ia menyebut Allahnya dengan Aba. Markus 14 ayat 36. Demikian pula dalam perkataan yang berasal dari Yesus sendiri, ia sering menggambarkan dirinya sebagai anak, meskipun tidak sendiri ya memakai istilah anak Allah itu ya. Ya, itu berkaitan dengan gelar anak Allah. Bagaimana dengan Mesias? Beberapa pihak yang menentang Yesus jelas mengira bahwa Yesus atau pengikut-pengikutnya mengklaim bahwa ia adalah Mesias ya. Seperti ya raja yang diurapi dari dinasti Daud yang akan menegakkan kerajaan bagi Israel sambil membebaskan mereka. Jadi banyak pihak orang lain yang mengira bahwa kiranya Yesus ini adalah memang sungguh-sungguh Mesias. Misalnya Imam Agung maupun Pilatus menanyakan hal ini dalam proses pengadilan. Dan memang Yesus akhirnya disalibkan dengan tuduhan tertulis dia adalah raja orang Yahudi ya. Jadi banyak yang menganggap Yesus itu sebagai Mesias, seperti raja orang Yahudi. Pengikut-pengikutnya juga pada masa hidup Yesus sudah mengakuinya sebagai Mesias. Teks tadi seperti pengakuan Petrus itu ya. Waktu ditanya, Yesus bertanya, siapakah aku ini menurut kamu? Maka Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias dan anak Allah tadi ya. Juga sekali lagi waktu Petrus mengatakan itu, Yesus tidak secara tegas menyangkalnya. Sehingga gelar itu kemudian meluas pada masa gereja perdana ya. Jadi sekali lagi dalam cerita tentang Petrus itu, Markus 8, 29 sampai 33 itu juga ada pengakuan dari Petrus bahwa engkau adalah Mesias. Sekali lagi juga di sini memang bukan Yesus yang mengatakan aku adalah Mesias. Tetapi juga dia tidak menolak ketika Petrus mengatakan hal tersebut. Memang khususnya dalam Injil Markus, kita melihat beberapa kali cerita bahwa seringkali Yesus melarang murid-muridnya ya untuk tidak menceritakan dia sebagai Mesias, tidak begitu
senang, dan lain sebagainya ya. Kiranya karena gambaran Mesias orang-orang pada waktu itu berbeda dengan Yesus sendiri sebagai Mesias ya. Gambaran orang pada waktu itu Mesias itu seperti raja yang datang dengan kekuasaan, akan mengalahkan dengan serdadu-serdadunya. Tapi Yesus itu Mesias tapi dengan arti yang berbeda ya. Karena itu dalam Injil Markus seringkali seperti disembunyikan gelar itu, atau Yesus sendiri tidak cenderung mengklaim, tapi juga dia tidak menolak ya ketika dia disebut sebagai Mesias. Ya, itu berkaitan dengan anak Allah, sungguh manusia, dan juga Mesias. Satu lagi berkaitan dengan Yesus Kristus sebagai penyelamat. Nah, ini memang tadi kita sudah temukan di sejumlah teks juga disebut sebagai juru selamat, agak lain sifatnya dari dua gelar tadi ya. Dua gelar tadi bahwa dia sungguh Allah, sungguh manusia, itu gelar-gelar yang berkaitan dengan pribadi Yesus Kristus sendiri ya. Sekali lagi tentang Yesus sungguh manusia biasanya tidak banyak dipersoalkan. Tentang dia sungguh Allah, anak Allah itu banyak dipersoalkan, tapi tadi saya sudah coba tunjukkan bahwa dalam kitab suci ada cukup banyak teks yang menunjukkan bahwa pengakuan bahwa Yesus adalah anak Allah. Tetapi kedua gelar tersebut, Yesus sungguh Allah, sungguh manusia, itu kan lebih menyangkut pribadi Yesus Kristus sendiri. Mengenai yang ketiga yang ini, bahwa Yesus Kristus adalah penyelamat, ini lebih menyangkut relasi atau relevansi Yesus Kristus dengan kita manusia. Kalau bertanya siapa Yesus Kristus itu sebagai pribadi, hakikatnya dia adalah sungguh Allah, sungguh manusia. Tapi kalau kita bertanya siapa Yesus Kristus bagi kita, bagi manusia, dalam hubungannya dengan manusia, kita mengatakan dia adalah penyelamat bagi kita ya. Tentu tidak terlepas. Dia tetap sungguh Allah, sungguh manusia juga, tapi terutama berkaitan dengan kita, dia adalah penyelamat. Nah, yang kiranya menarik untuk dilihat adalah dalam arti apa dan bagaimana sebenarnya secara konkret Yesus menyelamatkan kita. Kalau kita mengatakan dia penyelamat. Ternyata dalam kitab suci kita temukan ada cukup aneka gambaran yang berbeda-beda, yang saling memperkaya tentang Yesus Kristus sebagai penyelamat ini. Kalau kita bertanya, sebenarnya bagaimana ya Yesus Kristus itu menyelamatkan manusia? Dalam arti apa Yesus menyelamatkan manusia? Nah, ini saya kira dekat dengan tema BKSN tahun ini ya, yang sudah kalian bahas juga tentang Yesus Kristus sebagai sahabat ya. Dia dekat dengan orang yang sakit, orang yang miskin, atau orang yang menderita, lalu dia mengampuni dosa, dan lain sebagainya ya. Itu saya kira lebih dekat ke arah Yesus Kristus sebagai sahabat, itu bisa dekat di sini, karena itu menunjukkan relasi Yesus Kristus dengan kita. Hanya sekarang dipakai istilah bahwa dia adalah, secara umum kita mengatakan dalam kredo, ia adalah sungguh Allah yang menjadi manusia demi keselamatan kita. Yesus Kristus dalam arti itu kita sebut sebagai penyelamat ya. Hanya pertanyaannya adalah sebenarnya bagaimana Yesus menyelamatkan kita itu? Dalam arti apa? Nah, kita menemukan dalam kitab suci ada berbagai macam gambaran tentang bagaimana Yesus Kristus menyelamatkan kita. Paling kurang, paling tidak ada 4 jenis lukisan tentang Yesus Kristus sebagai penyelamat itu. Kita akan melihat nanti ya. Yang pertama, Yesus Kristus adalah penyelamat dalam arti demikian. Saya kira ini sering sekali kita dengarkan ya, bahwa Yesus Kristus sengsara, mengalami sengsara dan wafat demi menebus dosa-dosa manusia. Nah, itu kita misalnya temukan dalam surat-surat Paulus dan juga Injil Markus. Yesus penyelamat. Bagaimana ia menyelamatkan kita? Ia menyelamatkan kita dengan menebus dosa-dosa kita melalui sengsara dan wafatnya.
Atau kedua, juga kita temukan lukisan yang seperti ini, bahwa Yesus Kristus menyelamatkan kita oleh karena setelah dia bangkit, dia mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan bimbingan hidup kepada kita. Misalnya dalam sejumlah teks dari Injil Matius, Lukas, Kisah Para Rasul. Kita temukan juga dalam sejumlah teks kitab suci, Yesus Kristus itu menjadi penyelamat dalam arti atau karena dilukiskan di sana dia tampil sebagai pemenang berkat wafat dan kebangkitannya. Artinya dia mengalahkan musuh-musuh, yaitu setan, dosa, penguasa-penguasa. Nanti lukisannya begitu ya dalam surat kepada jemaat di Kolose atau di Efesus dan beberapa surat yang lain, dia mengalahkan setan-setan, kuasa-kuasa jahat. Karena itu dia menyelamatkan kita umat manusia. Dan yang keempat, Yesus Kristus adalah penyelamat dalam arti dia adalah putra Allah tadi yang datang dari atas ke dunia. Dia mewahyukan Bapa dan memberikan keselamatan bagi manusia, memberikan hidup yang kekal. Nanti kita akan lihat terutama dalam Injil Yohanes dan surat-surat Yohanes. Nah, itu kurang lebih 4 gambaran ya tentang yang kita bisa lihat. Mungkin ada gambaran lain, tapi ini kiranya yang paling penting dan sering kita dengar. Kalau kita mengatakan Yesus ini adalah penyelamat bagi umat manusia, maka kurang lebih ada gambaran seperti itu dalam kitab suci yang kita temukan, bahwa dia menyelamatkan dengan cara seperti ini dan seperti itu dan lain sebagainya. Sekali lagi, gelar Yesus sungguh Allah sungguh manusia itu lebih menyangkut pribadi Yesus sendiri. Gelar bahwa dia adalah penyelamat itu lebih menyangkut relasinya dengan kita sebagai manusia. Dia tentu menyelamatkan kita. Nah, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama tadi kita temukan di dalam kitab suci gambaran tentang Yesus Kristus yang menyelamatkan kita melalui sengsara dan wafatnya untuk menebus dosa manusia. Pemahamannya adalah seperti itu ya, Yesus wafat demi kepentingan manusia, dia menanggung untuknya pengadilan atas dosa-dosa manusia. Misalnya dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 5 ayat 8. Dikatakan demikian, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus menyelamatkan kita dengan cara seperti itu. Dia telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma bab 5 ayat 8. Atau misalnya 1 Korintus bab 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena atau demi dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Nah, itu juga gambaran tentang bagaimana kalau kita bertanya Yesus Kristus itu menyelamatkan kita. Ialah bahwa Kristus telah mati demi dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Atau dalam Injil Markus, bab 10 ayat 45, dikatakan bahwa karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, ini juga ya model yang melukiskan bahwa Yesus Kristus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan itu tadi, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus Kristus adalah penyelamat karena ia menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi manusia, bagi kita. Ya. Atau juga dalam Injil Markus bab 14 ayat 24, dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Jadi darah perjanjian Yesus ya yang ditumpahkan bagi kita demi keselamatan kita sebagai manusia.
Atau satu lagi dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 4 ayat 4 sampai 5. Dikatakan demikian. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Ini juga Yesus Kristus menyelamatkan kita. Caranya bagaimana? Dengan menebus kita yang takluk kepada hukum Taurat. Menebus melalui sengsara dan wafatnya. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Jadi, kurang lebih kita bisa simpulkan di sini bahwa Yesus Kristus adalah sebagai penyelamat, dia dilukiskan sebagai Mesias yang menderita, yang dipilih oleh Allah, yang rendah, yang rela menanggung akibat dosa demi keselamatan manusia. Khususnya di sini memang yang penting adalah sengsara dan wafat Yesus, ya, terutama kita kenangkan pada hari Jumat Agung. Sengsara dan wafat Yesus memiliki makna demi manusia, demi menebus dosa-dosa manusia. Ya, itu tadi model yang pertama yang kita miliki ketika bertanya tentang bagaimana Yesus menyelamatkan kita. Yang kedua, lebih menekankan, ya ini semua berkaitan, tapi ada aspek yang lebih ditekankan, ya. Yang kedua itu kita temukan sejumlah teks yang melukiskan bahwa kenapa kok bisa Yesus menyelamatkan kita, lebih dalam arti ini, bahwa Yesus Kristus itu, dia setelah bangkit, mengampuni, atau bahkan seluruh hidupnya juga, ya, dalam hidupnya dan setelah dia bangkit, dia mengampuni dosa kita dan memberikan bimbingan hidup untuk kita. Dengan cara itu, ia menyelamatkan kita manusia. Kita sudah berdosa, tetapi Yesus mengampuni. Kalau yang tadi kan lebih dengan cara dia menjadi tebusan, ya. Dengan sengsara dan wafatnya, dia menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita. Kalau di sini lebih tekanannya Yesus sendiri mengampuni dosa-dosa kita. Dia setia memenuhi janji-janjinya karena dia adalah Emmanuel, yang berarti Allah yang menyertai kita. Mungkin salah satu yang paling jelas kalau kita mengertinya demikian, ya, bahwa Yesus menyelamatkan kita dengan mengampuni dosa-dosa kita dan melepaskan kita dari cengkeraman dosa, ya. Kiranya kita tahu bahwa Rasul, sebagai contoh ini, ya, Rasul Paulus itu salah seorang tokoh yang sangat banyak merefleksikan tentang dosa dan membayangkannya sebagai kekuatan yang sungguh-sungguh mencengkeram manusia, ya, atau mencengkeram dirinya sendiri. Paulus mengalami bahwa kuasa dosa itu begitu kuat menguasai dia, ya. Saya lupa sekarang, ada ayat mengatakan kan dia ingin berbuat ini tapi justru berbuat yang sebaliknya. Ingin buat baik tapi seringkali justru berbuat yang sebaliknya. Melukiskan betapa besarnya kuasa dosa itu mencengkeram manusia. Nah, Yesus Kristus menyelamatkan kita, artinya dia membebaskan manusia dari cengkeraman dosa itu. Ini, ya, kata Paulus tentang kuasa dosa yang besar itu bagi dia. Dia seperti tidak mampu, ya, keluar dari bujukan dosa itu. Roma bab 7 ayat 19 sampai 20. Misalnya dia mengatakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam dalam aku. Nah, ini Paulus melukiskan betapa manusia atau dirinya sendiri sudah begitu dikuasai dosa. Tidak tahu lagi caranya bagaimana bisa keluar dari belenggu dosa itu. Ingin berbuat yang baik, tetapi yang dibuat selalu justru yang jahat. Bukan apa yang kukehendaki, yaitu yang baik, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat.
Nah, itu saya kira juga sedikit banyak pengalaman kita juga ya. Seringkali kita ingin berbuat baik, mempunyai niat-niat yang baik, tapi justru sering membuat yang sebaliknya. Bagaimana bisa keluar dari jebakan dosa ini? Paulus mengatakan demikian, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, itulah Yesus Kristus menyelamatkan kita oleh karena Dia mengampuni dosa-dosa kita dan membebaskan kita dari belenggu atau perbudakan dosa. Jadi Paulus seperti putus asa, nggak bisa keluar dari dosa, tapi kemudian dibebaskan oleh Yesus Kristus. Atau dalam Injil, sejumlah Injil Matius dan Lukas, kita mendengarkan sejumlah kisah atau cerita di mana Tuhan yang telah dibangkitkan dan ditinggikan tetap hadir di tengah jemaat dan menganugerahkan pengampunan dosa ya. Kisah-kisah penampakan ya yang melukiskan Yesus Kristus yang sudah bangkit, ternyata juga Dia menampakkan diri dan khususnya mengampuni dosa-dosa murid-murid ya. Kita tahu kan waktu Yesus disalib, murid-murid berkhianat ya. Tidak ada yang setia, melarikan diri. Tetapi ternyata Yesus Kristus setelah Dia bangkit, Dia justru mencari lagi murid-muridnya dan memaafkan mereka, mengampuni dosa mereka, dan bahkan kemudian mengutus mereka ya untuk menjadi rasul-rasul utusan Dia ya. Itulah artinya Yesus Kristus penyelamat. Dia penyelamat karena Dia mengampuni dosa-dosa kita. Seperti Dia mengampuni dosa-dosa para murid. Demikian juga Ia adalah penyelamat oleh karena Dia memberikan bimbingan kepada kita untuk hidup. Seperti juga Dia memberikan bimbingan kepada murid-muridnya dalam berbagai macam ajaran. Khotbah di bukit, khotbah di padang, dan lain sebagainya. Nah, ini makna yang kedua. Yesus Kristus penyelamat karena Dia mengampuni dosa-dosa kita. Kita manusia sebaliknya diselamatkan asal kita percaya dan karena itu diampuni dosa-dosa. Sekaligus seperti Paulus, kita dilepaskan ya dari kuasa atau perbudakan dosa. Memang kita masih mengalami juga ya, kadang ingin berbuat baik, tapi kemudian jatuh pada yang sebaliknya, tapi paling tidak berkat Kristus kita sudah bisa juga mengalahkan belenggu dosa itu. Seringkali kita juga berhasil lah. Meskipun ada godaan-godaan ini, kita juga bisa mengalahkan godaan-godaan dosa itu dan justru melakukan memang hal yang baik. Itu berkat karya keselamatan dari Kristus. Kita lalu harus hidup secara baru sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Karena kita sudah dibebaskan dari perbudakan dosa. Sekali lagi itu maksudnya ya, Yesus membebaskan seperti Paulus tadi ya, bingung, sebenarnya putus asa juga, bagaimana caranya keluar dari dosa ini, tapi kemudian dibebaskan oleh Yesus Kristus. Itu yang kedua. Yang ketiga, gambaran yang ketiga yang kita temukan tentang Yesus Kristus sebagai penyelamat adalah ternyata dalam kitab suci kita temukan juga gambaran tentang Yesus yang tampil sebagai pemenang berkat wafat dan kebangkitannya, pemenang dalam arti bahwa Ia mengalahkan musuh-musuh, setan-setan, kuasa-kuasa jahat ya. Khususnya itu kita bisa lihat dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose dan Efesus terutama ya, dua itu. Tapi juga Timotius kepada Titus, lalu surat 1 Petrus, Ibrani dan Wahyu. Jadi di sana kita temukan gambaran-gambaran tentang Yesus yang tampil sebagai pemenang musuh-musuhnya itu tadi, kuasa jahat, setan, iblis ya, berkat wafat dan kebangkitannya. Di sini yang ditekankan unsur keilahian Yesus ya. Dia sudah ada sejak kekal, lalu Dia datang ke dunia, mewakili dan menghadirkan Allah untuk menyelamatkan dan berhasil menang untuk seluruh umat manusia. Jadi lebih mendapat tekanan dimensi keilahian Yesus, sehingga Dia bisa mengalahkan kuasa-kuasa jahat itu ya.
Jadi dia ditampilkan sebagai tokoh yang mewahyukan Allah, sebagai gambar dari Allah yang tidak kelihatan, yang membawa keselamatan. Dan berkat salib dan kebangkitan, Kristus adalah pemenang atas dosa, kematian, dan segala kuasa kosmis. Jadi penguasa-penguasa roh-roh jahat yang memusuhi manusia. Ini yang model ketiga ini. Yesus Kristus penyelamat karena dia sederhananya tampil mengalahkan setan-setan ya. Misalnya Kolose bab 1 19-20. Dialah permulaan yang sulung dari antara orang-orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam dia, dan melalui dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian dengan darah salibnya. Ya. Yesus Kristus penyelamat karena dia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, ya, baik yang di bumi maupun yang ada di surga. Jadi semua macam kekuatan-kekuatan, atau mungkin lebih jelas ini, Kolose bab 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose bab 2 ayat 15. Ia ini Yesus Kristus. Dia melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ini tentu saja penguasa pemerintah bukan penguasa politik ya, tetapi lebih kuasa-kuasa alam, roh-roh jahat dan sebagainya itu ya, itu dikalahkan semua oleh Yesus Kristus. Tentu saja kita ingat juga ya bahwa dalam kitab suci, khususnya dalam Injil, ada banyak kisah di mana Yesus mengalahkan kuasa-kuasa jahat. Ya. Itu juga menarik ya, dalam perjanjian baru, kitab suci, tidak pernah ada satupun cerita bahwa Yesus Kristus kalah berhadapan dengan roh-roh jahat itu. Atau kalau dirumuskan secara lain, apapun yang dikatakan Yesus pasti diikuti oleh kuasa-kuasa jahat itu. Itu juga menarik ya. Memang kalau melihat, kalau Yesus mengatakan kepada roh jahat ini, keluar dari orang itu, keluar dia ya. Masuk ke babi-babi, masuk ya. Tapi juga alam, kuasa alam itu taat juga pada Yesus. Ketika angin ribut, murid-murid gelisah dan lain sebagainya, Yesus mengatakan diam, maka tenang juga kuasa alam itu ya. Yang tidak taat pada Yesus adalah manusia ya. Murid-murid disuruh berdoa malah tidur ya. Tetapi kalau Yesus berhadapan dengan kuasa-kuasa jahat, selalu dia memakai wibawanya dan kuasanya, dan memang semua ikut dan takluk ya, dan taat. Juga kuasa-kuasa alamnya. Nah, itulah juga unsur lain dari iman kita akan Yesus Kristus sebagai penyelamat, bahwa dia memang digambarkan berkuasa, memenang atas berbagai macam kuasa-kuasa jahat itu. Jadi orang Kristiani, orang yang beriman pada Yesus Kristus sebenarnya tidak pernah boleh takut lagi ya pada kuasa-kuasa jahat apapun itu ya, roh-roh, setan dan lain sebagainya ya, karena semua itu sudah takluk di hadapan Yesus. Maka orang beriman yang masih takut, nah itu berarti mungkin imannya masih belum sungguh-sungguh kuat. Kita seharusnya pasti akan menang juga kalau bersama-sama dengan Yesus. Ya, ini yang ketiga tadi, aspek Yesus sebagai penyelamat dalam artian bahwa dia juga mengalahkan kuasa-kuasa. Yang keempat, kita juga menemukan gambaran bahwa Yesus Kristus itu penyelamat dalam arti dia itu putra yang datang dari atas ke dunia, mewahyukan Bapa, dan menghantar keselamatan, atau nanti sering dipakai istilah memberikan hidup yang kekal bagi manusia. Khususnya ini kita temukan dalam Injil Yohanes dan surat-surat Yohanes ya. Yesus menyelamatkan, kalau nomor 3 tadi, Yesus menyelamatkan dalam arti bahwa dia
mengalahkan kuasa-kuasa roh jahat. Kalau ini lebih Yesus menyelamatkan dalam arti dia nanti memperkenalkan Allah Bapa dan juga memberikan hidup yang kekal kepada umat manusia. Dalam arti itulah ya, dia menyelamatkan manusia. Jadi di sini gambarannya Yesus Kristus adalah putra yang datang dari atas ke dunia, mewahyukan Bapa dan mengantar keselamatan bagi manusia. Karya keselamatan Yesus adalah memperkenalkan diri Allah dan sekaligus memperkenalkan dirinya sebagai pengantara. Karena dia sendiri adalah juga putra Allah, maka dia bisa memperkenalkan diri Allah, mempertemukan Allah yang tidak kelihatan itu dengan manusia sebagai pengantara. Kita sudah melihat ayat misalnya tadi ya dalam Injil Yohanes dikatakan tentang pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 2. Nah, ini sekarang ya. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dan di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, ini rumusan lain. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi Yesus Kristus penyelamat bagi kita karena dia menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Salah satu rumusannya, karena dia membawa terang, membawa hidup, mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Firman itu telah menjadi manusia, jadi tadi firman yang tinggal bersama Bapa, menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Itu juga, Yesus Kristus menjadi penyelamat karena dia memberikan kepada kita kasih karunia. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Allah, dia menyelamatkan kita dengan cara menyatakan Allah. Nah, ini gambaran lain sebagai gembala ya dalam Injil Yohanes. Yesus adalah penyelamat karena dia memberikan hidupnya bagi domba-dombanya ya. Dan ini nanti yang paling penting saya kira, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Sebagai Kristus yang bangkit dan mulia, Kristus memberikan hidup pada mereka yang percaya kepadanya. Kehidupan kekal adalah anugerah bagi kaum beriman yang sudah mulai sekarang. Sejak dari misalnya dalam Yohanes bab 5 ayat 24. Nah, ini khususnya ya. Teks yang paling penting untuk model yang keempat ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Ini artinya yang keempat ini. Yesus menyelamatkan kita. Artinya apa? Artinya dia memberikan kepada kita hidup yang kekal. Meskipun kita masih di dunia ini, Yesus Kristus memberikan kepada kita hidup yang kekal. Kalau kita menyebut dia sebagai penyelamat, maka itu artinya bahwa dia memberikan pada kita hidup yang kekal. Yohanes bab 10 ayat 10, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, itulah arti dari Yesus Kristus sebagai penyelamat dalam arti yang keempat ini. Yesus Kristus datang
supaya kita mempunyai hidup. Atau tadi bahasanya supaya kita mempunyai hidup yang kekal. Secara singkat, model yang keempat ini dikatakan demikian, bahwa firman Allah menjadi manusia supaya manusia diilahikan. Itu bahasa lain dari rumusan bahwa Yesus memberikan kepada kita hidup yang kekal. Jadi firman Allah itu yang ilahi menjadi manusia, memberi kita hidup yang kekal. Dengan rumusan lain dikatakan firman Allah menjadi manusia supaya manusia diilahikan. Bukan dalam arti kita menjadi dewa atau menjadi malaikat, tapi bahwa kita diberi anugerah hidup yang kekal karena Putra Allah sudah menjadi manusia, ya. Itu kita temukan terutama dalam Injil Yohanes, ya, yang sangat menekankan status ilahi Yesus yang membawa hidup yang kekal itu. Demikian juga surat-surat Yohanes menekankan kemanusiaan Yesus dan bahwa Yesus melaksanakan, mewujudkan apa yang diajarkannya itu. Ya, itulah kurang lebih sejumlah gambaran tentang kalau kita berbicara mengenai Yesus Kristus sebagai penyelamat. Saya rangkum sekali lagi untuk supaya kita ada gambaran keseluruhan. Ini 4 model gambaran, ya, kalau kita mengatakan Yesus Kristus sebagai penyelamat. Model yang pertama sekali lagi adalah Yesus Kristus menjadi penyelamat karena dia melalui sengsara dan wafatnya menebus dosa manusia. Kita temukan terutama dalam surat-surat Paulus dan Injil Markus. Sengsara dan wafat, dan kemudian hutang dosa kita seringkali dikatakan begitu, ya, dibayar atau ditebus. Paling kentara ini kalau kita liturgi di hari Jumat Agung. Lukisan yang kedua adalah Yesus Kristus itu penyelamat dalam arti bahwa dia mengampuni dosa-dosa kita, ya, membebaskan kita dari belenggu dosa dan memberi bimbingan hidup. Lalu yang ketiga, Yesus adalah penyelamat dalam artian memang dia pemenang, artinya dia mengalahkan kuasa-kuasa jahat, setan-setan, penguasa-penguasa alam dan lain sebagainya, ya, berkat wafat dan kebangkitannya. Itu yang model ketiga. Dan yang keempat, Yesus Kristus menyelamatkan karena dia memberikan kepada kita hidup yang kekal. Ya, itu yang sudah coba kita lihat berkaitan dengan Yesus Kristus sebagai penyelamat. Ya, maka kembali lagi saya coba menyampaikan dalam kesempatan ini ketika bicara tentang gelar-gelar Yesus, maka yang saya maksudkan ini, ya, yang sering kita ulangi dalam kredo kita, ya, dalam aku percaya dalam Ekaristi itu bahwa pengakuan bahwa dia adalah sungguh anak Allah dan sungguh manusia, tapi juga dia sekaligus adalah Mesias dan penyelamat bagi manusia, ya. Itulah gelar-gelar yang mungkin paling penting berkaitan dengan kredo atau iman kita. Pernyataan bahwa dia sungguh Allah, sungguh manusia, itu lebih menyangkut diri Yesus Kristus sendiri. Gelar bahwa Yesus Kristus adalah penyelamat, itu menyangkut relasi Yesus Kristus dengan kita, manusia. Ya, sekarang juga karena ada ekologi dan sebagainya, maka berkaitan dengan ciptaan juga, ya, berkaitan dengan ciptaan. Sungguh Allah, sungguh manusia menyangkut pribadi Yesus, penyelamat menyangkut relasinya dengan kita. Tentu keduanya ini berkaitan erat, ya. Nah, ini saya sampaikan tentang sungguh Allah, sungguh manusia ini dan penyelamat, ya. Maksudnya demikian, berkaitan erat itu, kalau Yesus Kristus tidak sungguh Allah, tidak sungguh ilahi, bagaimana dia bisa menyelamatkan kita manusia, ya? Tentu tidak mungkin. Kalau dia hanya manusia biasa saja, seperti kita, kiranya dia juga tidak bisa menyelamatkan kita. Itulah pentingnya iman kita bahwa Yesus Kristus sungguh Allah. Karena dengan demikian memang betul bahwa kemudian dia bisa menyelamatkan kita, seperti coba kita lukiskan dalam 4 gambaran itu.
Sebaliknya juga, kalau Yesus Kristus tidak sungguh-sungguh manusia, maka sebenarnya keselamatan dari Allah belum bisa sungguh kita alami, ya. Lalu manusia itu belum berjumpa dengan Dia yang ilahi, belum pernah masuk dalam sejarah, ya. Allah masih di surga, tidak kelihatannya. Seandainya Yesus Kristus itu tidak sungguh-sungguh manusia, berarti keselamatan dari Allah itu belum sungguh-sungguh bisa dialami oleh manusia dan belum sungguh-sungguh sampai kepada kita. Maka penting sekali iman kita itu semua ini, ya. Sekaligus dia sungguh Allah, sekaligus dia sungguh manusia, dan karena itu dia bisa menjadi penyelamat bagi kita. Kalau dia tidak Allah, nggak bisa menyelamatkan kita. Kalau dia tidak sungguh-sungguh manusia, keselamatan belum sungguh-sungguh sampai kepada kita manusia. Tapi itulah keagungan iman kita, dua-duanya, sungguh Allah, sungguh manusia, sehingga dia bisa menjadi penyelamat bagi kita manusia, ya. Sekali lagi dalam sejarah memang aspek sungguh manusia umumnya tidak terlalu dipersoalkan. Yang lebih dipersoalkan adalah aspek ilahi atau sungguh Allah itu. Ya, saya kira demikian bahan